Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah, sampailah kita pada bagian akhir dari bab yang kedua, yakni bab taubah dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis yang terakhir ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini hadis muttafaqun alaihi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulain yaqtulu ahaduhumal akhara yadkhulanil jannah yuqatilu hadha fi sabilillahi fayuqtal thumma yatubullahu ala al-qatili fayaslimu fayastashhid. Muttafaqun alaih. Ini hadis ini menjadi hadis terakhir ya dalam bab taubat yang dikemukakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, berisi tentang dua orang ya yang membunuh dan yang dibunuh, ternyata keduanya masuk surga. Kalau di bab yang lalu kita dapatkan ada hadis al-qatilu wal maqtulu finnar, pembunuh dan yang dibunuh ya, keduanya di neraka. Nah, ternyata di dalam hadis ini yadkhulanil jannah, keduanya masuk surga. Mengapa demikian ikhwafillah rahmatullahi alaikum? Kita simak ke hadis ini. Yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulain. Allah Ta'ala amat senang ya. Jadi sebetulnya lafaz yadhaku itu secara zahir maknanya adalah tertawa. Hanya saja Ibnu Allan mengutip penjelasan Al-Qadhi Iyad ketika mengomentari hadis ini, diantaranya beliau mengatakan bahwa ad-dhahku fi haqqihi ta'ala istihalati qiyami haqiqatihi bizatihi subhanahu likaunihi min awsafil hadis. Dan menyematkan sifat ad-dhahku terkait Allah Ta'ala ya, itu perkara yang mustahil ya, secara hakiki bermakna demikian. Jadi mustahil kita menyebut Allah Ta'ala itu tertawa ya, sebagaimana yang kita kenal ya dengan tertawanya makhluk. Sebab dia subhanahu, maha suci Allah Ta'ala, likaunihi min awsafil hadis, karena sifat ad-dhahku itu merupakan diantara sifat makhluk ya. Maka kemudian beliau mengatakan majazun 'anir ridha bi fi'lihima was-sawabi 'alaihi. Ungkapan ad-dhahku di sini merupakan bentuk kiasan, majaz ya, akan keridhaan Allah Ta'ala akan perbuatan keduanya dan balasan Allah atas perbuatan tersebut. Wa hamdi fi'lihi ma wa mahabbatihi, juga merupakan pujian Allah Ta'ala kepada perbuatan mereka, juga bentuk kecintaan Allah Ta'ala kepada mereka, dan seterusnya ya. Jadi itu diantara penjelasan yang dikemukakan oleh Al-Qadhi Iyad ketika menjelaskan ungkapan yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala. Jadi kita terjemahkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala amat senang ila rajulaini, kepada dua orang. Mengapa dua orang ini? Yaqtulu ahaduhumal akhara yadkhulanil jannah. Orang yang satu membunuh yang lain, tetapi keduanya masuk ke dalam jannah. Jadi ada dua orang, sebutlah si A dan si B. Si A dibunuh oleh si B. Ternyata baik si A dan si B keduanya masuk ke dalam jannah. Mengapa hal yang demikian bisa terjadi ikhwafillah? Nabi SAW melanjutkan, yuqatilu hadza fi sabilillah. Si A
ya, yang gugur pertama kali, yang terbunuh yang pertama kali, yang dibunuh itu berperang di jalan Allah, yakni li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimatullah, meninggikan kalimatullah. Kemudian dia terbunuh, fayuqtal ay yaqtuluhu kafir. Ini dia dibunuh oleh orang kafir, oleh si B, ya, sebutlah dia si B. Summa yatubullahu 'alal qatil. Kemudian Allah Ta'ala menerima taubatnya si pembunuh. Si pembunuh bertaubat, ya, pada Allah Ta'ala. Fayaslimu, lalu dia masuk Islam. Fayastashhid, lalu dia juga mati syahid, ya. Jadi ternyata si B, si pembunuh itu juga bertaubat lalu masuk Islam dan menjadi syahid. Maka dua-duanya masuk ke dalam jannah. Ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Al-Bukhari Muslim muttafaqun alaihi. Kemudian Ibnu Allan menguraikan bagian akhir dari hadis ini. Beliau mengatakan, wa fi khatmil musannifil bab bihadzal hadis, dalam ditutupnya atau dikhatamkannya oleh al-musannif, yani al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bab ini dengan hadis ini, yani bab taubat, beliau tutup dengan hadis tentang pembunuh dan dibunuh keduanya masuk ke dalam jannah. Ini kata Ibnu Allan, isyaratun ila anna al-insana yanbaghi lahu an yatuba min adz-dzambi alladhi iqtarafahu wa in kana kabirah. Dalamnya ada isyarat bahwa manusia sepatutnya bertaubat dari dosa yang telah dikerjakannya, meskipun itu berupa dosa yang besar. Ya. Kita tahu membunuh seorang mukmin itu diantara dosa yang sangat besar. Ya. Di dalam surah An-Nisa misalnya, Allah Ta'ala mengabarkan kepada kita betapa beratnya dosa membunuh seorang mukmin. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya itu adalah apa? Jahannam, ya, neraka Jahannam. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka atasnya. Wa la'anahu, Allah juga melaknatnya. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah sediakan baginya azab yang sangat dahsyat, azab yang sangat pedih, yang tidak terperikan. Ini menunjukkan ikhwafillah rahimahullah betapa beratnya dosa membunuh seorang mukmin secara sengaja. Namun dosa yang sangat besar demikian itu pun ternyata ketika kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka Allah juga memberikan ampunan, ya. Maka kata beliau di sini, ya, Imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala menutup bab taubat ini dengan hadis dua orang pembunuh dan terbunuh sama-sama masuk ke dalam jannah. Ini memberi isyarat bahwa sepatutnya manusia bertaubat dari dosa yang pernah dia kerjakan, sebesar apapun dosa itu. Wala yu'ayyisuhu dzalika min rahmatillahi ta'ala, dan dia tidak berputus asa, hal itu tidak membuatnya berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Fa innallaha huwat tawwabur rahim, ya, karena sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan juga Maha penyayang. Wa dzambu wa in 'azuma qadaruhu kal kabairi wa katsura 'adaduhu, dosa itu, ya, kata Ibnu Allan, sekiranya pun amat besar kadarnya, ya, sebagaimana dosa-dosa besar termasuk membunuh, ya, jiwa seorang mukmin tanpa hak, wa katsura 'adaduhu, dan betapapun banyak jumlahnya, betapa banyak dosa yang dikerjakan, idza qubila bi fadlillahi wa 'afwihi, jika diterima taubat itu, ya, dengan anugerah dari Allah Ta'ala, dengan maaf dari Allah Ta'ala, maka kana haqiran yasira, maka dosa yang amat besar, amat banyak itu pun merupakan perkara yang remeh, yang ringan. Ini
terampuni oleh maghfirah Allah yang maha luas. Ini juga Allah tegaskan di dalam surat An-Najm, qala ta'ala, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sungguhnya Rabbmu amat luas ampunannya. Nah, ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Mudah-mudahan ya hadis penutup ini semakin memantapkan tekad kita, semakin mengokohkan niat kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala, memohon ampun atas kekhilafan, dosa-dosa yang pernah kita kerjakan di masa lampau, sembari kita terus berusaha mempersiapkan bekal terbaik kita untuk kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Barakallahu lana wa lakum wa hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.